Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya, dan senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Hai Bali Kengken dan ruang dialog interaktif yang menghadirkan informasi, inspirasi sekaligus ruang diskusi ya mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan di Buleleng tentunya. Dan di bulan Agustus ini pendengar ini selalu menghadirkan semangat merah putih ya. Dan luar biasa di Buleleng semarak merah putih sudah terasa, bendera merah putih terpasang ya pendengar, dan semoga pendengar juga sudah semuanya memasang bendera merah putih di rumah. Dan tahun ini memang Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bukan sekedar mengenang jasa pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menghadirkan karya nyata bagi bangsa tentunya. Nah, untuk pagi hari ini mengangkat tema HUT ke-81 Republik Indonesia dari Buleleng untuk Indonesia. Kita akan membahas bagaimana Kabupaten Buleleng berkontribusi melalui pembangunan, pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, dan mungkin kemajuan pariwisata juga ya, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing. Membahasnya hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, Asisten 1 Setda Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Bu Eni, dan selamat pagi kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera pada semua. Terima dan kasih. Juga Pak Kepala Badan Kesbangpol ya, sudah bergabung. Selamat pagi Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Nyoman Widiarta juga sudah hadir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu penyiar, jadi yang kami hormati Pak Asisten, jadi dan pemirsa Radio RRI dimanapun berada, kami Kepala Badan Kesbangpol hari ini mendampingi Bapak Asisten untuk selaku Ketua Panitia HUT RI di Kabupaten Buleleng. Jadi kami akan tentunya mendampingi beliau dalam interaktif hari ini. Baik, luar biasa Buleleng Pak. Ini mulai bulan Agustus sudah semarak merah putih kegiatan memeriahkan kemerdekaan dan konsisten dilaksanakan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Masyarakat tumpah ruah menyaksikan gerak jalan, ya Pak ya. Dan mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak, rangkaian kegiatan apa sih yang sebenarnya sudah disiapkan? Apakah hanya gerak jalan saja atau apa gitu Pak? Silakan Pak mungkin. Terima kasih Mbak Eni ya, dan juga kepada seluruh pendengar mohon izin kami menyampaikan terkait dengan pelaksanaan dari rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari surat dari Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua pada pelaksanaan secara nasional. Kita di Buleleng juga sudah menindaklanjuti dengan pertama membentuk panitia, termasuk juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang 81 2026 ini, dengan temanya adalah Indonesia Berdaulat,
adil dan makmur kan seperti itu. Nah, untuk di Buleleng pelaksanaan kegiatan HUT RI yang ke-81 ini kita kelompokkan kegiatannya ada 2, yaitu kegiatan pokok utama, yaitu kegiatan renungan suci, setelah itu upacara penaikan bendera, pengibaran bendera, termasuk juga nanti upacara penurunan bendera di tanggal 17 Agustus ini. Dan juga kegiatan yang kegiatan pendukungnya. Nah, untuk kegiatan pendukung yang pertama itu kita sudah melaksanakan kegiatan gerakan pemasangan bendera. Nah, sesuai dengan edaran ini kan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus wajib kita harus memasang bendera. Nah, ini kita sudah melaksanakan gerakan yang disimboliskan oleh Bapak Bupati di tanggal 28 Juli kemarin sudah dilaksanakan penyerahan donasi bendera yang dikoordinasikan oleh Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Kurang lebih bendera yang sudah didonasikan itu sebanyak 3.275 bendera yang dipasang, dan yang langsung diberikan ke camat. Nah, ini diberikan ke masing-masing camat. Setiap camat itu diberikan bendera 1.000, dan ini dipasang di wilayah masing-masing. Nah, di samping itu juga ya, kesempatan ini dihimbau juga kepada seluruh masyarakat, pelaku-pelaku usaha, dan juga organisasi kemasyarakatan. Ayolah di bulan Agustus ini kita meriahkan sebagai rasa bangga kita dengan menaikkan atau mengibarkan bendera merah putih ya selama 1 bulan penuh sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita di hari ulang tahun yang ke-81. Itu yang pertama terkait dengan pemasangan bendera, dan kami juga terus berkoordinasi dengan Pak Camat melalui Pak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Camat masuk dengan Pak Lurah, Pak Mekel untuk ya menghimbau, mengajak masyarakat supaya ikut berpartisipasi bahwa ini ulang tahunnya milik kita bersama gitu kan, bukan miliknya pemerintah saja. Ini masyarakat juga wajib rasa memiliki, karena kita sudah sudah tidak terasa sudah 81 tahun kita merdeka kan gitu. Terus yang selanjutnya ada gerak jalan, ini kegiatan pendukung ada gerak jalan, ada kategori 8 km untuk SD yang sudah dilaksanakan di tanggal 4 Agustus kemarin. Pesertanya kurang lebih 140, sangat banyak sekali kan. Setelah itu di gerak jalan 8 km tingkat SMP yang kemarin ya, kurang lebih ada 53 peserta yang sudah diumumkan tadi malam. Sudah langsung diumumkan dan diinapkan ini nilainya ini keluar langsung sebentar ya. Gerak jalan 17 km Putri ya. Sebentar jam 1 rencana dilepas oleh Bapak Bupati bersama Pak Wakil Bupati. Setelah itu nanti di tanggal 8 Agustus hari Sabtu ini 2 hari lagi gerak jalan 45 km Dewasa Putra. Tempat startnya di Celukan Bawang, di lapangan sepak bola Celukan Bawang, kurang lebih ya pukul 9 malam lah, 21.00 kita, dan finishnya di Gor Buana Padre. Setelah itu ada kegiatan penebaran benih ikan. Nah, ini koordinasikan oleh Dinas Pertanian, itu rencananya besok di Sungai Sudemale, Banyuasri. Sana dipilih, rencana kan di Titap, tapi di Bendungan Titap ada suatu perbaikan, hanya dipertimbangkan yang dekat lah di Sudemale. Setelah itu ada kegiatan kebersihan. Nah, besok juga di samping menebarkan benih ikan, besok teman-teman OPD, staf-staf ini juga sudah dibagi untuk melaksanakan pembersihan di sekitar Kota Singaraja. Itu di jalan-jalan kita lihat jalan kita kan sudah bersih, tetapi kan masih ada sedikit-sedikit rumput liar gitu. Nah, ini besok teman-teman dari OPD kita dalam rangka ulang tahun RI ini, di samping meriah bendera juga lingkungannya supaya bersih. Kita bersama-sama bergotong royong dengan kelurahan, kecamatan maupun juga masyarakat ya, kami ajak kalau besok ada waktu nanti koordinir oleh Pak Lurah, ayolah bersama-sama ditelajakan kita masing-masing ikut bergabung bersama-sama untuk bergotong royong gitu, menjaga sebagai suatu rasa kebersamaan kita di hari ulang tahun RI ini. Setelah itu ada kegiatan kunjungan sosial. Nah, ini akan dijadwalkan itu ke panti asuhan, ke panti jompo, nanti dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Bapak Bupati bersama Forkompinda melaksanakan kunjungan sosial, dan berikan bingkisan lah. Setelah itu ada juga tatap muka Petran. Tatap muka Petran ini jadwalkan rencana di tanggal 14 Agustus.
dikoordinasikan oleh Dinas Sosial juga, memberikan bingkisan ucapan terima kasih kepada para veteran kita sebagai juniornya yang sangat hormat kepada beliau seperti itu. Mudah-mudahan beliaunya terus sehat dan terus bisa bersama-sama kan untuk memeriahkan hari ulang tahun RI ini. Setelah itu ada kegiatan persembahan bersama. Kita jadwalkan tanggal 14, kita mohon doa supaya pelaksanaan HUT RI ini berjalan lancar, termasuk juga sebentar lagi di tanggal 18 ada Buleleng Festival. Nah, ini juga mohon keselamatan Buleleng Festival berjalan dengan lancar dari tanggal 18 sampai dengan 23 Agustus di lokasinya di Praja Mandala Singa Amara Raja. Artinya ini Buleleng Festival yang ininya yang baru ya, dengan suasana yang baru mungkin nanti yang baru ya. Artinya di kawasan Praja Mandala ini disajikan seperti yang original seperti ini, tidak ada UMKM itu kan, bersih itu nanti untuk menikmati hiburan. Nanti UMKM-nya sudah ada tempatnya tempat khusus gitu. Dibagi persona itu kan. Ini supaya masyarakat menikmati hasil penataan dari Bapak Bupati, bahwa inilah supaya kita ingat bahwa dulu Buleleng loh di sini sebagai tempat ibu kota Sunda kecil ya. Dari Buleleng mengatur Bali, NTB, ini kan hebat ini kan. Kita dari Buleleng bisa. Nah, ini mengingatkan supaya generasi kita ingat lagi bahwa ini sejarah kita dari Buleleng. Mudah-mudahan dengan model-model seperti ini kembali rasa cinta kepada daerah Buleleng, kepada negara dan bangsa muncul untuk kita bersama, baik generasi muda maupun kita bersama. Setelah itu upacara pokoknya kan sudah di tanggal 17 sudah pokok naikkan menurunkan bendera. Lanjut terkait dengan kegiatan ada juga nanti Buleleng Digital Expo di saat Bulpes itu di tanggal 18 sampai 23 ada juga kegiatan Buleleng Expo, sehingga semakin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tampilkan untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Itu beberapa hal kegiatan yang dapat kami laksanakan di tahun 2026 ini dalam rangka HUT RI yang ke-81. Mencakup semua ya Pak Engge, dari masyarakat ikut berpartisipasi, dari siswa, kemudian dari digitalisasi juga dikatakan ada ruangnya, kemudian UMKM juga ikut terlibat begitu, kemudian dari segi pariwisata juga tadi Buleleng Festival seninya juga dapat begitu. Nah ini kira-kira panitianya sibuk sekali Niki, gimana merancangnya, mungkin Pak dari Kesbangpol mungkin seperti apa Niki untuk penataannya sendiri begitu agar rencana dalam perayaan HUT Niki berjalan dengan lancar begitu. Terima kasih Mbak Eni ya. Kita di Kesbangpol ini mendapat tugas, jadi sesuai dengan tugas pokok fungsi kami menyiapkan nanti di kegiatan intinya, yaitu menyiapkan Paskibra. Jadi untuk diketahui pemirsa pendengar RRI dimanapun berada, khususnya yang di Buleleng, jadi kita sudah menyeleksi adik-adik kita dari tingkat SMA. Jadi sampai akhirnya itu ada 70 adik-adik kita yang bertugas, nanti ditugaskan untuk selaku pasukan pengibar bendera yang berasal dari seluruh kecamatan. Tidak dari kota saja, tidak dari Kecamatan Buleleng saja, dari Busung Biu ada, dari Tejekule ada, dari Grokga ada. Jadi ini juga mencerminkan bahwa kita satu. Ini mencerminkan kita satu, dan mulai pemusatan latihannya itu dari tanggal 23 kemarin sampai nanti dikukuhkan, kalau tidak ada halangan nanti dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus dikukuhkan dan siap bertugas. Jadi kami mohon doa restunya juga agar nanti pelaksanaan pengibaran bendera tanggal 17 berjalan dengan lancar, dan juga nanti sorenya penurunan juga berjalan dengan lancar. Nah, kaitan dengan pengibaran bendera, pembagian bendera juga kita sudah laksanakan. Jadi simbolisnya kemarin tanggal 28, dan besok juga rencananya kami, karena ini melibatkan semua unsur, jadi besok Ormas, Parpol itu jadi kita libatkan. Besok rencananya kita ada pembagian bendera di depan
air mancur di depan air mancur di Taman Kota, dengan mengajak ormas dan parpol. Karena sumbangan bendera juga tidak hanya dari OPD, karena kita juga mengajak ASN untuk berpartisipasi. Juga kita mohon partisipasi donasi juga dari ormas, juga dari partai politik, dan ini juga sudah masuk. Jadi rencananya besok kita bagikan. Nah, kaitan dengan tadi disampaikan bagaimana sibuknya ya, ini karena juga tugasnya dibandingkan dulu kita disuruh berjuang, berperang, ya ini kan ya belum ada apa-apanya lah. Jadi karena ini kita cinta tanah air, jadi tentunya kami siap untuk bagaimanapun berusaha mensukseskan dan meramaikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nampaknya sekarang juga makin berat Pak, karena menggelorakan semangat itu agar tidak hanya Agustus saja yang bergelora, tapi setelah Agustus pun tetap selalu bergelora begitu. Niki Kasbangpolnya Niki nanti banyak tugas gitu. Kalau ke daerah-daerah, mungkin kalau ke kecamatan-kecamatan bendera-bendera sudah disebarkan juga Pak, atau bagaimana pembagiannya Niki? Kalau untuk bendera, jadi pemusatannya tentu ada di karena kita pusat pemerintah ada di Buleleng, di Kota Singaraja, tentu difokuskan. Tetapi kita sudah memuat surat ke masing-masing camat untuk juga menghimbau, mengajak seperti yang disampaikan Pak Ketua Panitia tadi, mengajak perbekal tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk mengibarkan dan menghimbau juga untuk juga mengajak memasang bendera. Jadi kemarin juga kita sesuai dengan arahan pimpinan juga kita juga sudah membuat kembali menegaskan kepada para camat untuk mohon dibantuannya untuk menegaskan kembali kepada masyarakat, utamanya di pinggir jalan. Tetapi kalau bisa sih seluruhnya, jangan sampai nanti baru kemarin Piala Dunia pasang bendera besar-besar, kita kemerdekaan kita justru tidak. Jadi ini kita mengajak, tentu menghimbau. Inilah, mari kita tunjukkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Baik, agar memastikan juga benar-benar semarak merah putihnya terasa begitu, Dan terkait dengan perlombaan juga nampaknya di desa, di kecamatan-kecamatan juga ada begitu Pak Putung, Kalau untuk memeriahkan kemerdekaan Niki kolaborasinya seperti apa Pak? Pak, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun ini kan berjenjang ya. Di desa juga Pak Mekel Lurah juga membuat suatu kegiatan-kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Di kecamatan juga sudah ada gerak jalan tingkat kecamatan seperti itu, termasuk juga lomba-lomba yang melibatkan siswa. Sedangkan yang di kabupaten kita juga sudah mengkoordinasikan sehingga semua bergerak gitu kan. Semua bergerak dari semua jenjang, dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten dan juga provinsi dan pusat. Artinya kita sama-sama berkolaborasi, saling mendukung gitu kan, saling mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang menarik yang gongnya ini lomba gerak jalan. Tidak semua daerah mungkin bisa melaksanakan lomba gerak jalan secara konsisten ya Pak Putu ya. Dan ini apalagi tantangannya sekarang lalu lintasnya semakin padat. Mungkin anak-anak yang mungkin jarang olahraga sekarang tapi tetap Buleleng bisa 8, 17, 45 gitu, 45 km. Bagaimana mungkin panitia ini mengantisipasi potensi-potensi kendala baik itu cuaca, keamanan maupun Niki koordinasi lintas instansi nih Pak Putu seperti apa Niki? Terkait dengan gerak jalan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kan memang komitmen kita Buleleng dalam ulang tahun RI ini tetap melaksanakan gerak jalan sampai hadiahnya juga ditingkatkan. Gerak jalan 45 dulu 40 sekarang 50 gitu kan. 50 juta yang juara 1 nih, yang juara 2 43, 30 kan. Artinya untuk memotivasi gitu kan. Supaya generasi kita dari gerak jalan ini bisa melatih karakter disiplin, bekerja sama, artinya kesabaran gitu kan. Nah, ini dilatih lah melalui momen-momen seperti ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan gerak jalan, ya tadi sampaikan kan memang tantangannya sekarang kan lalu lintas sangat padat. Termasuk juga tadi disampaikan anak-anak kita banyak yang mungkin karena ada HP mungkin banyak main gadget aja kan. Ini kan gerak jalan ini kan salah satu upaya untuk mengurangi kan. Selama latihan kan bisa dikurangi lah penggunaan HP-nya. Nah, ini untuk keamanannya dikoordinasikan oleh Pak
Kesbangpol bersama Satpol PP, dibantu dari kepolisian, Dinas TNI, perhubungan gitu, sudah dikoordinasikan sehingga Sungkara pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar. Seperti kemarin gerak jalan 8 untuk SD lancar, yang SMP mudah-mudahan sebentar yang 17 dan lagi 2 hari yang 45, karena ini didukung oleh kepolisian, TNI, termasuk juga peran desa dan kecamatan yang wilayahnya dilalui. Dan juga kita menghimbau melalui radio RRI, melalui media sosial, melalui Dinas Kominfo, menginformasikan rute-rute yang dilalui. Artinya pada saat pelaksanaan kegiatan kalau tidak ada yang emergensi bisa tidak melalui rute Jalur itu. dulu. Artinya ini kan kita setahun sekali lah mohon ini kepada seluruh masyarakat Buleleng diberikan ruang dulu untuk anak-anak kita sekalian memeriahkan hari ulang tahun. Mudah-mudahan ini kita saling memahami gitu kan ini untuk kita juga untuk sama-sama ini. Artinya walaupun ada yang merasa karena ini macet dan yang lain, akhirnya kita miliki bersama, kita atur bersama supaya lebih bagus pelaksanaan kegiatannya seperti itu. Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan Pak, mungkin apakah ada inovasi lain atau acara lain yang tidak monoton begitu, misalnya dari ke tahun-tahun ada hal-hal lomba-lomba seperti itu, tapi kalau tahun ini apa bedanya gitu, mungkin ada penambahan atau ada satu hal yang unik lagi Pak? Nah, terkait dengan pelaksanaan lomba kan yang sudah dilaksanakan kan yang seperti gerak jalan kan rutin itu kan, gerak jalan rutin, termasuk juga kegiatan lomba nanti dalam rangka di Buleleng Festival ini yang juga rangkaian hari ulang tahun RI ini, ada beberapa lomba yang yang di BDE yang Buleleng Education Expo ya, dengan melibatkan dari SMK yang bergerak di bidang teknologi informasi. Ya, ini ada Mobile Legend dan yang lain-lainnya. Ini kan itu yang kekinian ya, yang lomba-lomba kekiniannya. Termasuk nanti juga di Dinas Pendidikan nanti juga mengkoordinasikan saat Buleleng Festival ini ada beberapa lomba seperti lomba-lomba tradisional seperti itu dimunculkan lagi, karena konsep atau tema dari Bulpes ini kan mengenang sesuatu yang tempo dulu gitu, artinya yang sudah lama ini yang dinaikkan lagi. Seperti contoh kita dulu tahun 80-an 90-an senam SKJ-nya itu ini di Bulpes itu yang dinaikkan. Generasi yang sekarang kan tidak tahu senam SKJ yang tahun 80-an atau 90-an. Nah, ini yang untuk mengingat suasana yang tempo dulu. Ini yang barunya di hari ulang tahun ini yang dikemas di dalam Buleleng Festival. Buleleng Festival dan Buleleng Education Expo tadi disampaikan ya Pak. Itu yang ininya. Pak Putu ya, wah menarik ya. Nanti pasti banyak yang penasaran juga seperti apa dikemasnya, karena biasanya kan kalau Buleleng Festival itu di Tugu Singa itu tertutup dengan panggung. Sekarang tidak seperti itu kah atau bagaimana? Kalau panggung utamanya kan ada di depan Tugu Singa itu melingkar itu. Kalau dulu di depan Tugu Singa kan untuk undangan. Kalau sekarang itu kosong itu. Undangannya ada di Palemahan Kangin. Yang di timur, Ini kosong semua, artinya steril lah kawasan pedestrian itu. Artinya masyarakat nanti pada saat berkunjung mungkin belanjanya di UMKM, setelah itu sambil makannya menikmati hiburan sambil makan di tempat-tempat yang sudah disediakan. Wah, ini konsepnya menarik, semoga karena masyarakat tertipu. Buleleng Festival ini kan dibagi 3 zona. Zona A itu untuk mengenang masa dulu, tempo dulu, yaitu Jalan Tugu Singa ke Utara itu, Ngurah Rai. Setelah itu zona B untuk kekinian, modern. Kemudian itu di zona B di Rumah Jabatan Bupati dan di Gedung DPRD. Sedangkan zona budaya, zona C yang ke timur Jalan Petran ke timur sampai dengan di Catus Pate. Nah, di sana di Catus Pate juga ada panggung untuk khusus budaya. Adat istiadat kita nanti tampilkan di sana. Wow. Ya, semua diberikan ruang yang senang digitalisasi. Ada BDE di ruang terbuka hijau di
halaman kantor Oke. bupati yang Oh. tempat nonton bola kemarin. Wah. Di sana disediakan. Nanti dinantikan ya seperti apa. Tapi kalau membahas peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dari Kesbangpol, Bapak, agar nantinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hari ini tidak sekedar seremonial saja, mungkin kelanjutannya mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air yang berkelanjutan. Seperti apa Pak nanti tindak lanjutnya? Terima kasih. Jadi tentunya kami tetap ini sudah rutin dan kami juga tetap menumbuhkan di samping cinta tanah air tentu wawasan kebangsaan. Jadi di era digital ini kami tentu tetap berupaya, jadi kita tetap mengadakan sosialisasi ke SMA, SMK dan juga ke perguruan tinggi, kerjasama juga ke desa. Jadi rutin kita lakukan untuk melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan yang tiap bulan kita laksanakan. Kalau kemarin kalau tidak salah kita di SMA 2, jadi termasuk juga kita wawasan terkait dengan partai politik juga. Jadi jangan sampai nanti adik-adik kita generasi muda ini ingatnya di main game saja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu tampak luarnya saja, tapi kalau kita lihat dalamnya tentu rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan ini luar biasa kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Buleleng. Kalau kita lihat kalau ada lomba-lomba atau katakanlah pertandingan sepak bola yang melibatkan timnas, itu pasti ramai. Jadi ini tentu salah satu indikator bahwa rasa cinta tanah air kita belum pudar, masih tapi kita namanya tugas pokok, tentu kita tetap ingatkan untuk tetap rasa cinta tanah air. Iya, jangan sampai lengah begitu, Iya, nggih. iya, iya. Wah, luar biasa pendengar Pro 1 RRI Singaraja niki, pendengar kita sudah ingin ikut bergabung sebenarnya dari tadi Pak Ampura niki asik ngobrol soalnya niki, dengan kegiatan-kegiatan yang ternyata menarik sekali. Kita langsung sapa Dumon Pak Nyoman Sudarsana di WhatsApp. Nggih, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman. Nggih, Pak Nyoman mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Nyoman, silakan niki. Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu, Pak Om Swastiastu, pagi Pak Mang. Moman dari Kesage. Bang Polimas. Siap, Terima kasih siap. Pak hadir di Singaraja, dan juga terima kasih pada RRI Singaraja telah dapat mengadakan dialog interaktif terkait dengan menyambut meriahkan HUT RI yang ke-81. Merdeka! Merdeka. Merdeka, merdeka. Tadi telah banyak disampaikan dari panitia HUT 81 Buleleng, di mana kami sangat mengapresiasi sekali, terutama yang pertama yaitu pengibaran bendera merah putih, di mana sudah sangat semarak sekali. Perubahan dari tahun depan sudah sangat-sangat besar sekali, sangat meriah kelihatannya. Di sini kami harapkan juga partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan HUT RI ke-81 lebih meriah, lebih semarak. Dan juga momen titik nol, bangunan titik nol sudah kami lihat sudah rampung. Namun di sini kami melihat jalannya ya kurang rapi ya. Ini mohon kiranya untuk selanjutnya agar jalan tikungan titik nol lebih dirapikan. Jalan tikungan di titik Dan nol gitu. juga Jalan lingkungan. terkait dengan kegiatan-kegiatan sudah banyak sekali disampaikan. Mudah-mudahan perayaan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan masyarakat lebih Oke. sejahtera. Pak Nyoman Ampura niki. Tentunya Pak Nyoman. Ya. Nggih, untuk jalan yang di mana maksudnya nika? di wilayah titik nol itu, Eh, wilayah titik nol. oh, Mohon lebih dirapikan, karena pembangunannya sudah rapi sekali, tapi jalannya kurang rapi. Itu masih harapan ada yang rusak Kenten Dan maksudnya. yang terakhir di sini kami ada pertanyaan Nggih. dan juga saran terkait dengan pelaksanaan
jalan, kira jalan 45 km, mohon keamanannya dijaga agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tahun lalu sudah lancar dan sekarang tetap dijaga agar tidak terjadi. Sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan perayaan HUT RI di Buleleng berjalan lancar, damai, dan masyarakatnya lebih sejahtera. Dan terima kasih terlebihnya. Terima kasih Pak Nyoman Sedersana niki. Mungkin langsung ditanggapi niki nggih bersama Ketua Panitia dan Kesbangpol. Silakan Pak Putu mungkin. Terima kasih Pak Mang atas saran masukannya. Yang pertama terkait dengan pengibaran bendera merah putih, memang sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat dan juga sudah diteruskan dari Bapak Bupati ke seluruh instansi maupun ke masyarakat sampai di tingkat desa dan kelurahan. Mulai 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ini diwajibkan semua untuk mengibarkan bendera merah putih, dan ini terus digaungkan supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengibaran bendera merah putih. Jadi ini sudah dikoordinasikan oleh Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Selanjutnya untuk jalan lingkungan di sekitaran titik nol ya. Kalau sekarang titik nolnya sudah ditetapkan namanya Pak Mang, Praja Mandala Singa Amara Raja itu kan, sudah dilakukan, sudah ditetapkan oleh Bupati. Nah ini nanti saya, kalau di pedestrian jalannya rasanya sudah mulus ya. Bagus Pak Mang ya. Mungkin nanti saya cek lagi kan, mungkin koordinasi dengan Dinas PU. Mungkin kan terkait dengan persiapan Buleleng Festival juga kan, karena Buleleng Festival kan pelaksananya di kawasan Praja Mandala Singamaraja, dari timurnya di Catuspade, ke baratnya sampai dengan di perbatasan Taman Makam Pahlawan, ke utaranya sampai dengan zonanya itu di Bank Sinarmas itu, batas utaranya untuk pelaksanaan Buleleng Festival. Nanti yang koordinasikan itu yang cek. Setelah itu untuk pelaksanaan gerak jalan 45 km. Terima kasih sarannya Pak Mang terkait dengan menjaga keamanan. Ini kami juga sudah mengkoordinasikan dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, termasuk juga dibantu dari Pak Badan Kesbangpol, di sub, termasuk juga di subnya kan kebetulan masalah lampu LPJU kan ada di sub juga sudah di saat rapat kemarin untuk mengecek supaya lampu penerangan jalan yang dilalui oleh peserta Gerakan 45 dalam kondisi menyala gitu kan, untuk penerangan jalan. Termasuk juga kemarin sudah koordinasi dengan PU juga untuk meminjam lampu sorot supaya lebih terang nanti di dalam pelaksanaan. Masuk juga dengan koordinasi dengan Perbekel maupun camat yang wilayahnya dilalui untuk membantu bersama-sama. Sehingga pelaksanaan gerak jalan 45 ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Mang. Baik, dari Kesbangpol ditambahan iki. Saya kira sudah dijelaskan semua dari Pak Ketua Panitia. Betul. Dan di WhatsApp juga ada yang menanyakan niki Pak, kira-kira apa indikator keberhasilan penyelenggaraan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini? Apa yang ingin dicapai oleh panitia? Banyaknya peserta gerak jalankah atau bagaimana katanya niki? Seperti apa Bapak? Indikator di dalam perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ini kan namanya hari ulang tahun, yang kita manfaatkan ini sebagai momen untuk evaluasi di internal kita. Kira-kira kita sudah merdeka 81 tahun ini, apa yang harus kita laksanakan lagi seumpama peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Setelah itu bagaimana meningkatkan rasa cinta tanah air bangsa kita semakin meningkat. Nah ini kan indikator-indikator yang perlu kita tingkatkan terus. Mungkin kalau rasa cinta tanah air, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dengan mengibarkan bendera merah putih. Artinya kan ini sebagai ciri bahwa kita ingat bahwa bulan Agustus itu kan adalah bulan kemerdekaan kita. Setelah itu untuk evaluasi masalah-masalah pembangunan dan yang lainnya, sehingga kita merasakan bahwa kita sudah benar-benar merdeka, dan di kemerdekaan ini kita isi bersama-sama dengan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita bersama. Kurang lebihnya nanti kita sambil kan masih panjang nih, berkoordinasi, membangun, merencanakan. Ini kan ada tahapan-tahapannya seperti itu. Baik.
Baik, wah luar biasa perbincangan kita ya. Banyak kegiatan yang dilakukan, tentu ini untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Masyarakat juga diajak ikut berpartisipasi, bukan hanya kegiatan pemerintah saja begitu, tapi untuk masyarakat juga begitu. Dan banyak melibatkan masyarakat juga ini Pak Nge, kegiatan-kegiatannya banyak yang melibatkan masyarakat dari segi UMKM, tadi kesenian juga ada begitu, dari untuk anak muda yang sekarang dunia digitalnya juga difasilitasi begitu ya. Mungkin terakhir sebagai harapan pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap generasi muda agar mampu juga menjadi penerus semangat perjuangan pahlawan begitu, apa mungkin yang ingin disampaikan Pak agar tidak berhenti di bulan Agustus saja tapi menjadi semangat dalam kehidupan sehari-hari tentunya nantinya. Silakan dari Kesbang Polda Niki. Terima kasih. Jadi himbauan kami mengajak generasi yang disebut generasi Z ya. Iya. Jadi tentunya hati-hati bermedia. Jadi betul-betul melihatnya atau mendengarnya agar dicari dulu sumbernya. Jangan sampai kita terbawa berita-berita hoax dan berita-berita yang tentunya dapat mengganggu persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena ini apalagi sekarang ada AI ini, jangan, jadi betul-betul kalau ada berita jaga disaring, dikonfirmasi, karena ini tentunya bisa sebagai salah satu pemicu untuk merenggangkan atau merapuhkan rasa cinta tanah air dan kesatuan di antara kita. Saya kira itu saja. Jadi tentu sekali lagi mengingatkan, mengajak agar berhati-hati di media sosial, karena itu banyak berita yang tidak benar. Jadi ini perlu dikonfirmasi benar salahnya ini, karena itu betul-betul bisa mengganggu kita. Jadi ini saja yang harapan pesan kami. Dan sekali lagi di momen peringatan HUT RI ke-81 ini, agar mari kita wujudkan, rekatkan kembali rasa persaudaraan kita agar Indonesia tetap maju. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Dari Pak Setan silakan. Pada kesempatan ini di momen hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 untuk generasi muda ya, mungkin ini akan sebagai kader daerah kita, kader bangsa kita, akan mengganti kita semua ini, manfaatkan waktu kita saat ini untuk belajar, untuk mengisi diri kita baik secara akademik maupun secara keterampilan, karena ke depan di era digital ini kompetisinya sangat ketat, kita sangat bersaing, apalagi sekarang zaman AI. Nah, ini kita harus bijak untuk bisa mempersiapkan diri sehingga bisa menjadi kader-kader bangsa untuk membawa daerah kita Buleleng maupun Indonesia semakin lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber Niki, Bapak Putu Aryadi Pribadi SSTP MAP selaku Ketua Panitia HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Buleleng, dan juga kepada Bapak dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Kesbangpol, Bapak Dr. Andes Nyoman Widiarta. Dan semoga juga melalui semangat dari Buleleng untuk Indonesia, seluruh masyarakat semakin terdorong untuk mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, gotong royong tentunya. Ini dari gerak jalannya semua bergotong royong. Kalau satu saja salah itu buyar semuanya ya. Itu mungkin salah satu kegiatan untuk menumbuhkan sikap gotong royong juga dan kekompakan begitu ya pendengar, serta tentu menjaga persatuan dan keberagaman, karena kemajuan Indonesia ini kan berawal dari kemajuan daerah begitu. Kontribusi sekecil apapun ini akan menjadi bagian penting untuk membangun bangsa yang berdaulat, adil, makmur, serta berdaya saing tentunya. Terima kasih banyak pendengar, dan kami akhiri untuk dialog Hai Balik Kengken untuk hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.